Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Almahdi, Prodi Teknologi Informasi dan Komputer, kelas D sore, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 7, 8, dan 9. Untuk materi 7, saya akan menjelaskan penangkalan kesalahan dan help dokumentasi. Help dan dokumentasi. Yang pertama, perbedaan sistem bantuan dalam kurung help dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah khusus, sedangkan dokumentasi berorientasi kepada sistem dan sifat umumnya. Yang kedua, sifat-sifat help dan dokumentasi yaitu availability. User dapat menggunakan bantuan pada setiap waktu selama berinteraksi dengan sistem. User membuka aplikasi bantuan. Kesalahan kognitif, kemampuan yang kurang, contoh argumen yang tidak konsisten pada syntax command language. Kesalahan motorik dalam kurung gerak, lemahnya koordinasi tangan dan mata. Yang kedua, tekanan kecepatan. Yang ketiga, contoh klik mouse single atau double, mengetik dengan cepat, membuat banyak kesalahan, dan penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin. Selanjutnya, usability testing. Evaluasi ini cukup dominan digunakan pada tahun 1980-an. Yang kedua, melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan gasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Yang ketiga, kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, cara yang umumnya digunakan untuk membuat sistem ini yaitu dengan cara melihat secara langsung, merekamnya dalam video. Yang kelima, evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Yang terakhir, penelitian biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium di mana user diberi suatu treatment tertentu, misalnya cahaya, suara, warna, dan lain-lain, atau bisa juga tanpa treatment. Selanjutnya, teknik-teknik evaluasi. Yang pertama, observing user, asking user their opinion. Yang ketiga, asking expert their opinion. Yang keempat, testing user performance. Selanjutnya, materi ke-9 tentang website. Baik, di sini di website saya akan menjelaskan tujuan instruksional khusus website. Yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi tujuan pengguna, analisis terhadap sebuah situs. Selanjutnya, identifikasi pengguna dan tujuan website. Yang pertama, website dalam kurung situs web merupakan alamat atau URL. Identifikasi pengguna dan tujuan website. Website situs web merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Web page. Yang kedua, halaman web merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Yang ketiga, homepage merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website
dari suatu organisasi atau pribadi. Selanjutnya, membangun sebuah situs. Nah, di sini saya menjelaskan lagi membangun sebuah situs. Yang pertama, mengidentifikasi sasaran akhir. Yang kedua, menjabarkan daftar dari topik-topiknya. Yang ketiga, mengorganisir isi. Yang keempat, menyediakan struktur. Yang kelima, perubahan bentuk isi. Selanjutnya, mengorganisir isi website. Yang pertama, isi tekstual, desain grafis, navigasi, struktur maksudnya, dan link. Dan terakhir, setelah website sudah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya dilakukan pengujian. Analisis situs. Yang pertama, hal-hal yang perlu dihindari untuk membangun web yaitu yang pertama, semua teks menggunakan huruf kapital. Yang kedua, ukuran teks yang terlalu kecil, terutama huruf miring. Yang ketiga, link yang tidak terhubung. Yang keempat, kegiatan evaluasi suatu software atau tampilan merupakan kegiatan yang dihindari karena akan menambah waktu pengembangan dan biaya. Yang kelima, kegiatan evaluasi merupakan sesuatu yang sangat penting karena desainer dapat mengetahui apakah karyanya berguna dan diinginkan oleh user. Selanjutnya, mengapa evaluasi dibutuhkan? Yang pertama, desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain goodness menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Yang kedua, evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Yang ketiga, evaluasi kepuasan pengguna terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner atau interview. Selanjutnya, kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan selama proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Proses ini biasa disebut formative evaluation. Yang kedua, saat produk tersebut telah dipasarkan, jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuatkan versi yang terbaru atau upgrade. Misinya program-program Windows, Winamp, dan lain-lain. Evaluasi ini bisa disebut summative evaluation. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau sekelompok user. Selanjutnya, quick and dirty evaluation. Yang pertama adalah umpan balik berupa keinginan dan disukai dari user yang disampaikan secara formal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Yang kedua, evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin. Selanjutnya, usability testing. Evaluasi ini cukup dominan digunakan pada tahun 1980-an. Yang kedua, melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati.
Dari proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Yang ketiga, kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, cara yang umumnya digunakan untuk membuat sistem ini yaitu dengan cara melihat secara langsung, merekamnya dalam video. Yang kelima, evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Yang terakhir, penelitian biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium di mana user diberi suatu treatment tertentu, misalnya cahaya, suara, warna, dan lain-lain, atau bisa juga tanpa treatment. Selanjutnya, teknik-teknik evaluasi. Yang pertama, observing user, asking user their opinion. Yang ketiga, asking expert their opinion. Yang keempat, testing user performance. Selanjutnya, materi ke-9 tentang website. Baik, di sini di website saya akan menjelaskan tujuan instruksional khusus website. Yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi tujuan pengguna, analisis terhadap sebuah situs. Selanjutnya, identifikasi pengguna dan tujuan website. Yang pertama, website dalam kurung situs web merupakan alamat atau URL. Masalah yang ada dalam implementasi yaitu para perancang harus membuat keputusan untuk implementasi berupa secara fisik maupun pilihan yang tersedia untuk user. Hambatan fisik berupa screen space, kapasitas memori, dan kecepatan. Yang kedua, masalah lain adalah bagaimana struktur data bantuan. Apakah bentuk single file atau hierarchy file? Selanjutnya, materi ke-8, di sini saya akan membahas tentang evaluasi tujuan instruksional khusus. Yang pertama, mahasiswa dapat melakukan analisis data dan menginterpretasikan hasil. Pendahuluan. Yang pertama, adanya perdebatan tentang penilaian sebuah tampilan. Baiklah, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan.